Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel seputar madrasah. Di sini kami akan membagikan sebuah tips tutorial untuk pengerjaan RKAM triwulan kedua 2025 ya Bapak Ibu. Jadi kemarin sudah muncul surat edaran untuk pencairan triwulan BOS tahap triwulan 2, dimana di tanggal 23 Juni 2025 ini sudah bisa dibuka Bapak Ibu ya. Jadi untuk untuk BOS triwulan 2-nya tahun 2025 ini. Nah, apa saja yang perlu dilakukan dalam proses pencairan ini biar lebih ringkas Bapak Ibu ya. Jadi sebelum Bapak Ibu mengerjakan, Bapak Ibu harus ada hal yang harus perhatikan Bapak Ibu guru operator madrasah ya, bahwasanya untuk pencairan BOS di triwulan kedua ini untuk tingkat RA itu pencairannya itu berada di portal BOS Bapak Ibu, di portal bos.kemenag. Ini. Nah, kalau untuk pencairan di tingkat madrasah, baik itu MI, MTS ataupun MA, itu pencairannya lewat RKAM versi 2 Bapak Ibu. Jadi beda ya. Nah, apa saja hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu dalam pencairan ini? Yang pertama adalah Bapak Ibu harus menyelesaikan laporan pertanggungjawaban BOS triwulan 1 sebelum nanti kita ke tahap triwulan kedua. Kenapa seperti itu? Karena di pencairan BOS triwulan 2 persyaratannya itu ada yang seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama kali Bapak Ibu harus lakukan adalah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban di triwulan 1 itu ya, yang paling penting nomor 1. Karena kalau Bapak Ibu belum menyelesaikan di situ, maka Bapak Ibu nggak bisa untuk lanjut ke BOS triwulan 2 ya. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan BOS triwulan 1, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu harus pergi ke menu rencana ya, terus kemudian pagu definitif, nah, kemudian tambah ya. Nah, tambah di sini pasti ada Bapak Ibu ya. Jadi triwulan 2 ini karena berhubung saya sudah mengatur di triwulan 2-nya, maka punya saya langsung muncul di bawah sini Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu sudah menentukan ya BOS triwulan 2, maka di sebelah kanan sendiri ini ada menu upload dokumen BOS ya. Upload dokumen BOS. Nah, di sini ini saya hanya membuat tutorial bagi madrasah yang sudah menerima BOS di tahun sebelumnya ya Bapak Ibu. Kalau bukan menerima BOS, berarti maksudnya itu Bapak Ibu kemarin belum menerima BOS. Jadi klik bukan penerima BOS. Tapi saya hanya membagikan tutorial bagaimana menyelesaikan BOS apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan BOS di triwulan yang pertama. Kita klik penerima APBN BOS triwulan 1. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti muncul Bapak Ibu, muncul alokasi dana yang Bapak Ibu dapatkan di APBN BOS triwulan kedua ya, sejumlah ini ya. Jadi ini sama dengan triwulan 1. Yang membedakan nggak ada yang membedakan sih. Triwulan 1 jumlahnya juga ini, triwulan 2 juga ini. Nanti di triwulan 3, 4 juga pastinya sama. Nah, ini yang saya maksudkan tadi Bapak Ibu. Jadi persyaratan yang pertama adalah Bapak Ibu itu harus menyelesaikan laporan pertanggungjawaban triwulan 1. Apabila ini sudah selesai, maka statusnya di sini juga sudah selesai, maksudnya kosong. Kalau Bapak Ibu belum menyelesaikan, ini biasanya keterangannya merah, yang artinya Bapak Ibu belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban di triwulan pertama. Maka Bapak Ibu harus menyelesaikan di akhir dulu. Jadi menyelesaikan laporan pertanggungjawaban itu bukan berarti selesai hanya direalisasi saja Bapak Ibu. Jadi harus menyelesaikan sampai di kolom pertanggungjawaban yang paling bawah. Kenapa seperti itu? Karena memang selesainya RKAM itu menandakan selesai RKAM itu kita sudah tahap di laporan pertanggungjawaban. Seperti itu ya Bapak Ibu.
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah surat permohonan, pernyataan, terus SPTJB sama kwitansi, dan SPTJM. Nah, ini SPTJB ya, pertanggungjawaban belanja. Nah, untuk keempat dokumen ini itu diisi dengan tanggal sekarang Bapak Ibu, yaitu 23 Juni 2025. Itu yang saya baca tadi sekilas di surat. Terus kemudian untuk yang PKS ini diisi sesuai dengan tanggal yang ada di template-nya Bapak Ibu. Kalau nggak salah itu 20 Juni ya. Lalu Bapak Ibu langsung tinggal cetak. Nah, ini berhubung saya ini membuka webnya ini di tablet, kayaknya nggak muncul ya Bapak Ibu previewnya. Ntar coba saya cek dulu. Nah ya, ini nggak muncul Bapak Ibu karena saya membukanya di perangkat device tablet. Tapi sama saja kok Bapak Ibu, bentuknya PDF, lalu Bapak Ibu convert jadi Word, kemudian Bapak Ibu operator edit, lalu dibubui stempel sama tanda tangan Camat, kemudian diupload ulang ke sini. Sama Bapak Ibu, prosesnya sama. Nah, kemudian nanti tinggal diupload Bapak Ibu. Nah, nggak kalah penting juga sebelum Bapak Ibu juga menyelesaikan ini, untuk RKAM-nya juga harus selesai Bapak Ibu ya. Jadi setelah triwulan 1 kemarin kita sudah membuat RKAM untuk yang tahap 1 ya triwulan 1, maka di RKAM triwulan 2 ini juga kita harus buat Bapak Ibu. Biar apa? Biar ini juga sama, nanti bisa langsung di approve. Kenapa kok seperti itu? Karena sekarang itu bentuknya triwulan Bapak Ibu, beda dengan kemarin yang dimana kita itu pencairannya itu berdasarkan tahap. Kalau kemarin kan tahap ya, ada tahap 1, kemudian tahap 2. Nah, makanya kita membuatnya RKAM-nya itu juga dua kali ya, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Nah, untuk sekarang kita membuatnya itu berdasarkan triwulan. Jadi membuat RKAM-nya itu juga triwulan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai semuanya, Bapak Ibu langsung upload, kemudian ajukan verifikasi. Itu ya Bapak Ibu. Mungkin seperti itu karena saya juga belum mengerjakan dan ini mau mengerjakan. Jadi karena saya masih di luar, jadi belum bisa mengerjakan ini. Dan ini nanti mungkin akan saya kerjakan mungkin secepatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga harus mengerjakan secepatnya. Jadi sekali lagi mungkin itu lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di surat edarannya Bapak Ibu untuk nyanyiannya, dan kemudian Bapak Ibu tinggal mengerjakan dan ajukan verifikasi. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.